Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Ketemu lagi ya. Ini adalah sambungan video yang pertama. Kita masih belajar tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi pengetahuannya tidak perlu saya bacakan ulang. Di layar sudah ada. Namun kalian harus ingat kembali ya bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah melihat tayangan video ini, kalian dapat menjelaskan pengertian dari hambatan. Yang kedua, mampu mendeskripsikan konduktor dan isolator. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan sebuah penghantar. Yang keempat adalah menentukan penghantar yang baik. Nah, manfaat dari materi yang akan kita pelajari kali ini, nanti akan ada tips bagaimana cara memilih kabel yang baik dan bagaimana kita membuat rangkaian listrik supaya rangkaian listriknya itu menjadi rangkaian listrik yang baik, tidak boros gitu ya. Nah, seperti video sebelumnya, nanti di akhir video ini akan ada penilaian yang berupa beberapa soal yang dapat mengukur sejauh mana kalian dapat memahami materi yang disampaikan dalam video ini. Baik. Nah, untuk mempelajari video ini kalian kemarin masih ingat ya, syarat terjadinya arus listrik bisa mengalir dalam suatu rangkaian. Ada 4 ya, jangan lupa ya. Berarti harus ada sumber tegangan, ada konduktornya, betul. Ini nanti konduktornya akan kita pelajari, ada penghantarnya. Yang ketiga adalah ada alat listrik. Ya, alat listrik ini disitu adalah ada nilai hambatannya. Jadi masih. Terus kemudian harus merupakan rangkaian tertutup. Baik. Terus ada satu hukum yang harus kalian selalu ingat. Hukum itu sangat terkenal dalam pembahasan listrik, yaitu hukum Ohm. Betul, hukum Ohm ya. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan itu sebanding dengan kuat arus listrik, atau V sama dengan I kali R, atau V dibagi I sama dengan R, atau I sama dengan V dibagi R. Nah, hukum itu kalian catat, tulis, tempel di dinding kamar supaya tidak lupa. Baik, sekarang sebelum kita belajar lebih jauh tentang hambatan penghantar, kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa ya. Nah, untuk yang beragama Islam, kita membaca basmalah. Untuk yang beragama selain Islam, silakan berdoa dengan tata cara dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya antarkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke slide yang pertama. Perhatikan rangkaian berikut. Masih ingat ya, ini lampunya menjadi menyala setelah sesaat saklarnya dihubungkan. Ini adalah contoh rangkaian listrik. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada soal kan, bagaimana kalau ini misalnya ini adalah titik A, kemudian di sini adalah titik B, kalau ini dihubungkan, maka jawabannya lampunya akan mati. Betul. Kenapa mati? Karena terjadi hubungan arus pendek. Arus tidak akan melewati alat listrik. Kenapa? Karena di sini ada hambatan. Ketika ada alternatif aliran listrik yang hambatannya adalah 0, maka arus listrik akan mengalir ke sini semuanya. Jadi prinsipnya begitu ya. Seperti kalau kalian sedang berkendara ya, kalau ada jalur alternatif, tidak ada hambatannya, tidak ada macetnya, maka seluruh kendaraan akan memilih jalan itu. Sama dengan itu. Akibatnya ketika ini dihubungkan, jadi R-nya itu sama dengan 0. Kalau R-nya sama dengan 0, maka arusnya menjadi tak hingga. Kenapa? Karena arus itu adalah V per R, sedangkan R-nya menjadi 0, berarti V dibagi 0. V dibagi 0 itu dalam teori matematika tidak terdefinisi atau tak hingga. Nah, ini akibatnya akan terjadi korsleting. Ini nggak boleh ya. Makanya dalam rangkaian listrik harus ada yang menghambat arus listrik. Apa itu? Hambatan yang berada di dalam
alat listrik. Itu ya. Prinsipnya begitu. Apa itu hambatan? Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik mempunyai satuan ohm dapat dirumuskan sebagai R sama dengan V per I. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini resistor namanya. Ini memang komponen elektronika yang sengaja digunakan untuk menghambat listrik. Nanti fungsinya seperti apa akan kita jelaskan. Kemudian ini lampu. Lampu juga memiliki nilai hambatan. Kemudian ini misalnya televisi. Ini memiliki nilai hambatan. Jadi semua komponen elektronika, alat elektronika pasti memiliki hambatan yang akan menyebabkan aliran listrik itu akan bervariasi, bisa kecil, bisa besar, tergantung dengan nilai hambatannya. Nah, apa fungsi dari hambatan? Yang pertama adalah mencegah korsleting, seperti yang saya jelaskan di atas. Yang kedua, membagi tegangan. Ini namanya rangkaian seri. Kalau dipasang semacam ini, akan membagi tegangan. Dan yang ketiga adalah akan membagi arus, yaitu ketika dirangkai bercabang atau rangkaian paralel. Jadi fungsi dari hambatan itu macam-macam ya. Oke, 3 ya dicatat, yaitu untuk mencegah korsleting, membagi tegangan dengan merangkai secara seri, dan membagi arus atau mengendalikan arus listrik dengan merangkai secara paralel. Sekarang ada istilah konduktor dan isolator karena kita akan mempelajari tentang penghantar. Kalian sudah pernah mendengar istilah itu ya, tapi bukan konduktor dan isolator panas, tapi ini konduktor dan isolator listrik. Untuk membedakan apa itu konduktor dan apa itu isolator, maka perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, di sini kita akan mensimulasikan ada 5 bahan ya, yaitu kayu, kemudian plastik, ada aluminium, besi, dan tembaga. Nah, sekarang akan kita pasang pada rangkaian dan perhatikan dengan nyala lampunya. Sekarang kayu. Nah, setelah dihubungkan ternyata mati lampunya kan? Nah, berarti kayu bersifat isolator, betul. Nah, bagaimana dengan plastik? Oh, lampunya mati juga. Berarti plastik termasuk isolator. Bagaimana dengan aluminium? Oke, kita coba ya. Sip. Nah, ternyata lampunya nyala. Berarti bukan isolator. Berarti dia konduktor karena bersifat menghantarkan arus listrik. Nah, set. Kalau besi bagaimana? Ternyata nyala juga, berarti besi termasuk konduktor. Dan sekarang adalah tembaga yang terakhir, kita uji. Oke, ternyata nyala, berarti tembaga termasuk konduktor. Nah, sekarang kita definisikan ya, apa sih sebetulnya konduktor? Konduktor adalah bahan-bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah besi, aluminium, perak, tembaga, emas, dan lain-lain. Jadi semua logam itu bersifat konduktor. Tapi konduktivitasnya tidak sama ya. Siapakah yang lebih konduktor di antara besi, aluminium, tembaga, perak, emas? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, kalau isolator seperti apa? Berarti lawannya kan? Isolator adalah bahan-bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah kain, plastik, karet,
keramik, dan kaca. Ini adalah bahan-bahan isolator. Oleh karena itu, kalau kalian perhatikan kabel itu pasti dilindungi dengan pelapis isolator, yaitu berupa bahan karet. Itu fungsinya untuk mencegah korsleting atau supaya aman kita tidak tersengat listrik. Sekarang hambatan penghantar. Penghantar itu orang bilang kabel ya, semacam ini gambarnya, macam-macam jenisnya ya. Nah, bagaimanakah kita memilih kabel yang baik ya? Prinsipnya kabel yang baik itu yang hambatannya adalah kecil. Kenapa? Kalau hambatannya kecil berarti mudah dilewati arus. Berarti kabel yang baik itu adalah kabel yang mudah dilewati arus. Seperti jalan raya. Jalan raya yang baik adalah jalan raya yang mudah dilewati kendaraan. Berarti bebas hambatan. Kan begitu logikanya ya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang mempengaruhi hambatan penghantar? Nah, untuk memahami itu, perhatikan ilustrasi percobaan melalui tayangan video ya. Nah, perhatikan. Tujuannya adalah untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan. Perhatikan gambar A dengan gambar B. Itu variabelnya ya. Variabel manipulasinya adalah panjang kawat. Panjang kawatnya yang B kan jauh lebih panjang ya. Kemudian variabel responnya adalah hambatan kawat. Nanti kita perhatikan nyala lampunya. Kalau nyala lampunya terang berarti hambatannya kecil. Kalau nyala lampunya redup berarti hambatannya adalah besar. Kalau hambatannya besar berarti arusnya kecil, kan berbanding terbalik. Kemudian variabel kontrolnya adalah jenis kawatnya sama, luas penangkalnya juga sama. Jadi manakah yang lebih terang nyalanya? Kita saksikan. Apakah tebak kamu benar? Oh iya, betul. Selamat ya. Ternyata lampu A menyala lebih terang. Artinya semakin panjang penghantar, maka nilai hambatannya semakin besar ya. Nah, seperti itu. Jadi yang A berarti kurang arusnya lebih besar atau hambatannya menjadi lebih kecil. Artinya kabel yang panjang itu hambatannya semakin besar. Oke, berikutnya. Sekarang bagaimana kalau bahannya diganti? Jadi variabel manipulasinya jenis kawatnya, yang A terbuat dari aluminium, yang B terbuat dari tembaga. Oke, menurut kalian manakah yang lebih terang menyala, A atau KB? Kita saksikan. Nah, betul ya, selamat. Yang tebakannya benar, selamat ya. Yang B ternyata memiliki nyala lebih terang. Artinya tembaga itu memiliki hambatan jenis yang lebih kecil. Berarti tembaga itu lebih baik dibandingkan dengan aluminium jika digunakan sebagai penghantar listrik. Berikutnya yang ketiga adalah, nah perhatikan ya, apa bedanya? Bedanya adalah luas penampangnya, yang B jauh lebih besar ya. Mana yang lebih terang menyala? Oh, ternyata yang B lebih terang menyala. Artinya luas penampang kabel yang besar itu mengakibatkan hambatannya menjadi lebih kecil sehingga mudah dilewati arus listrik. Atau hambatan berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi kabel yang besar itu lebih baik dibandingkan dengan kabel yang kecil. Ini sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Nah, dari 3 ilustrasi itu, maka dapat kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat adalah panjang kawat, yaitu berbanding lurus, luas penampang, yaitu berbanding terbalik, dan hambatan jenis kawat, yaitu berbanding lurus. Secara matematis dapat kita tuliskan R sama dengan Rho dikali L dibagi dengan A, di mana R adalah hambatan satuannya ohm, L adalah panjang kawat satuannya meter, A adalah luas penampang kawat satuannya meter persegi, dan Rho adalah hambatan jenis kawat satuannya adalah ohm meter. Kesimpulannya, 1. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Yang kedua, fungsi hambatan antara lain mencegah korsleting, membagi tegangan, serta mengendalikan kuat arus listrik dalam rangkaian.
Yang ketiga, konduktor adalah bahan-bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah besi, aluminium, tembaga, perak, emas, dan semua logam pada umumnya. Yang keempat, isolator adalah bahan-bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah kain, plastik, karet, keramik, kaca, tanah, dan lain sebagainya. Yang kelima, pengantar yang baik adalah yang memiliki hambatan yang kecil. Yang keenam, hambatan pengantar dipengaruhi oleh jenis bahannya, panjangnya, dan luas penampangnya, yang secara matematis dapat ditulis R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Demikian adik-adik sekalian, sebagai penutup, maka catat soal-soal sebagai berikut, kerjakan dan laporkan kepada guru kalian di sekolahnya masing-masing ya. Nomor 1, perhatikan grafik hasil percobaan berikut. Berdasarkan grafik tersebut, berapakah nilai yang terukur? Di sini pakai miliampere ya. Kamu harus ubah menjadi ampere terlebih dahulu. Yang kedua, perhatikan tabel hambatan jenis berikut. Ada perak, ada tembaga, ada aluminium, ada platina. Bila dalam sebuah toko terdapat gulungan kabel dari bahan seperti yang ada pada tabel dengan panjang dan hambatan yang sama, maka kabel yang diameternya terbesar adalah terbuat dari jenis yang manakah? Ini kalian analisis ya. Jelaskan alasannya. Kamu pilih perak apa alasannya, pilih tembaga apa alasannya, dan seterusnya. Yang ketiga, sekelompok siswa melakukan percobaan untuk menentukan besarnya hambatan sebuah lampu dengan mengukur kuat arus yang mengalir dan tegangan yang digunakan. Hasil pengukuran disajikan tabel berikut. Nah, dari sini buatlah grafik dengan I sebagai sumbu X dan V sebagai sumbu Y. Tentukan besar nilai hambatan yang terukur dalam satuan ohm. Silahkan dibuat grafiknya ya, Y per X tadi ya. Kok Y per X apa namanya? X Y. X yang mendatar, Y yang tegak. Kemudian yang keempat, perhatikan bahan berikut. Ada karet, paku, plastik, kain, koin, kaca, larutan garam, larutan gula, kuningan, emas, seng, galvalum atau baja ringan, dan keramik. Kelompokkan bahan tersebut ke dalam manakah yang konduktor dan mana yang isolator. Yang kelima, seorang siswa melakukan pengujian ranting kayu apakah konduktor ataukah termasuk isolator. Setelah tetangganya meninggal dunia karena kesetrum saat merapikan ranting pohon di karangan rumahnya. Dengan menggunakan baterai 9 volt, ternyata lampu uji tidak menyala. Bagaimana ini bisa terjadi? Berarti rantingnya itu termasuk isolator apa konduktor? Nah, diskusikan dengan teman-teman ya. Nah, itu teman-teman sekalian, sudah selesai video ini. Dan masih ada satu video lagi, insya Allah bagian yang ketiga adalah bagian terakhir, akan membahas tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, dan hukum satu Kirchhoff. Sampai ketemu, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.